Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 10 semester 2. Bab yang pertama yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan larutan? Nah, di sini sudah banyak contohnya ya, kalau kalian sering dengar iklan gitu ya. Larutan penyegar atau minuman pengganti ion tubuh yang hilang gitu ya. Nah, kita mulai dengan pengertian dari larutan ya. Larutan itu adalah campuran homogen. Campuran homogen antara zat pelarut dengan zat terlarut gitu ya. Oke, nah kita contohkan misalkan nih, kamu sering menaruh air dalam gelas ya. Kemudian kamu masukkan ke dalamnya gula pasir gitu ya. Setelah itu kita aduk menggunakan sendok. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti gula pasirnya akan larut ke dalam air sehingga tidak bisa kita lihat lagi sebagai gula gitu ya. Nah, maka gula pasir di sini bisa disebut sebagai zat yang terlarut dalam air itu ya. Nah, kemudian air itu disebut sebagai zat pelarut. Nah, setelah larut si gula pasir itu kita tidak bisa membedakan lagi ya antara gula pasir dengan air, sehingga itu yang disebut sebagai campuran yang homogen. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk pengertian dari larutan. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian dari larutan elektrolit, itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, dia dapat menghantarkan arus listrik. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok bisa sih suatu larutan itu menghantarkan arus listrik? Nah, pasti ada karenanya. Gitu ya. Karena di dalam larutan itu terdapat yang namanya ion-ion. Ada ion positif maupun negatif. Nah, mereka bergerak secara bebas. Nah, dicontohkan di sini misalkan nih ada suatu larutan bisa menghantarkan arus listrik, itu pasti karena ada di dalamnya ion positif juga ion negatifnya. Positif, negatif, kemudian positif, negatif. Nah, ion ini yang akan memberikan elektron sehingga suatu larutan bisa menghantarkan listrik. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, larutan non-elektrolit. Nah, di sini ada penambahan kata non. Non itu berarti tidak. Nah, di larutan non-elektrolit ini serba tidak berarti. Tidak apa saja. Berarti pengertiannya larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Nah, kenapa yang ini tidak bisa? Karena kita tambahkan kata tidak lagi ya. Karena tidak terdapat atau tidak mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Seperti itu ya. Nah, kenapa tidak ada ion-ionnya? Karena di dalam suatu larutan yang non-elektrolit itu di dalamnya hanya terdapat molekul-molekul saja, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ciri-cirinya? Cara kita mengenal larutan itu elektrolit atau non-elektrolit. Nah, kita bahas terlebih dahulu larutan non-elektrolit. Ya, karena elektrolit ini nanti akan dibagi menjadi dua ya, yaitu elektrolit kuat dan lemah yang masing-masing punya ciri-ciri. Nah, maka kita bahas dulu yang pertama larutan non-elektrolit. Nah, ciri-cirinya dia tidak terionisasi gitu ya. Tidak terionisasi.
Nah, berarti tidak ada ion-ionnya tadi, masih dalam bentuk molekul. Kenapa? Karena senyawanya adalah senyawa yang berikatan kovalen. Nah, kemudian kalau dia tidak terionisasi, maka lampunya tidak menyala. Lampu tidak menyala, kemudian tidak adanya gelembung gas. Tidak ada gelembung gas. Nah, gambarnya seperti apa ya? Gambarnya itu kalau kita misalkan nih ada suatu gelas berisi larutan non-elektrolit. Nah, kita masukkan ke dalamnya alat uji elektrolit gitu ya. Di mana ada 2 elektroda di sini. Nah, yang terjadi ya lampunya mati dan di sini tidak ada gelembung. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti larutan gula yang kita bahas tadi ya. Gula atau kita contohkan glukosa itu molekulnya C6H12O6. Jadi dia tidak terionisasi sehingga tidak ada ion-ion yang bergerak bebas, maka dia termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Nah, seperti itu untuk larutan non-elektrolit. Oh iya, hampir lupa ya bahwa kalau tidak terionisasi, maka derajat ionisasinya sama dengan 0. Nah, berdasarkan kekuatannya, larutan elektrolit dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kita lihat elektrolit kuat terlebih dahulu ya. Ciri-cirinya yang pertama yaitu senyawanya terionisasi sempurna. Ya, di dalam air terionisasi sempurna. Maka bisa kita lihat kalau dia terion sempurna, ionnya banyak tidak ya? Kita contohkan HCl ya. Dia terionisasi sempurna artinya semuanya menjadi H+ dan Cl-. Nah, berarti di dalam larutan ini, di dalam gelasnya, semuanya dalam bentuk H+ Cl- gitu ya. H+ Cl-, H+ Cl-, H+ dan Cl-. Jadi sangat banyak ionnya. Nah, berarti kalau kita masukkan alat uji elektrolit, ya, seperti di larutan non-elektrolit tadi, alat ujinya, maka yang terjadi, ion-ion ini naik kan, menghantarkan listrik ya, elektronnya mengalir sehingga yang terjadi adalah lampunya akan menyala terang. Sehingga ciri-ciri yang kedua kita tulis ya, lampunya menyala terang. Nah, kemudian kita lihat di elektrodanya gitu ya, terdapat gelembung gas yang banyak. Ini sebagai tanda adanya reaksi kimia gitu ya. Nah, berarti ciri yang ketiga itu adalah gelembung gasnya banyak. Oke. Nah, kita lanjut ke larutan elektrolit lemah. Nah, kalau sudah tahu elektrolit kuat, elektrolit lemahnya ini seperti kebalikannya ya. Kalau yang kuat terionisasi sempurna, maka yang lemah ini dia terionisasi tidak sempurna. Oh, benar. Atau bahasanya adalah sebagian. Gitu ya. Kalau sebagian seperti apa? Nah, nanti contohnya ya, HCN, asam sianida. Dia terionisasi sebagian, artinya tidak semuanya. Sebagian itu bisa jadi setengah, ya, bisa jadi seperempat dan seterusnya, tapi tidak semuanya, tidak 100%. Maka ada sebagian yang terion menjadi H+ dan Cn-. Berarti di dalam gelas itu terdapat apa saja? Terdapat HCN yang belum terionisasi, lalu ada H+ dan Cn-. Kemudian ada juga HCN, sebagian kan belum terion. Setelah itu H+ dan Cn- gitu ya. Nah, masih ada dalam bentuk molekul HCN-nya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan, ion dari HCl itu ionnya lebih banyak. Sementara pada HCN ionnya lebih sedikit, gitu ya. Nah, yuk kita lihat bagaimana lampunya ya. Kalau kita masukkan alat uji elektrolit,
apa yang terjadi? Maka karena ion-ionnya sedikit, lampunya itu bisa saja, yang pertama kemungkinannya lampunya menyala tapi redup. Nah, tapi bisa juga nih kalau dia mati. Nah, apa bedanya redup dengan mati? Kalau redup bisa saja H+ dan Cn-nya itu terionisasi sebanyak 80% gitu ya. Nah, kalau mati bisa saja hanya terionisasi sebesar 20%. Makanya lampunya tidak bisa menyala. Nah, kemudian gelembung gasnya gimana? Gelembung gasnya sedikit. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Hampir ketinggalan ya, bahwa kalau terionisasi sempurna, bahasanya adalah derajat ionisasinya sama dengan 1, yaitu 100%. Sementara kalau terionisasi sebagian, maka derajat ionisasinya adalah di antara 0 dan 1. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa. Nah, sekarang apa saja sih Kak? Yang mana aja senyawa yang bersifat elektrolit kuat? Yang pertama, dia ada di asam kuat. Ya, kemudian ada di basa kuat. Nah, ada juga di garam. Garam ini bisa jadi garam kuat atau garam lemah ya, sebagian kuat, sebagian lemah. Nah, kita bahas dulu yang asam kuat. Ada berapa ya senyawa yang termasuk asam kuat? Oke. Nah, cara menghafalnya seperti ini. Saya orang keempat, nomor 3, ih berani sekali, ditambah ClO3 dan ClO4. Nah, tandanya asam kata Arrhenius ya, adanya hidrogen H. Nah, kita tambahin H semua saja gitu ya. Nah, dan hanya H2SO4. H-nya sebanyak 2. Namanya siapa ya? Asam sulfat. HNO3, asam nitrat. HI, asam iodida. Kemudian HBr itu asam bromida. HCl, asam klorida. Kemudian asam klorat. Lalu ada asam perklorat. Oke, nah setelah itu ada basa kuat. Basa kuat itu ada di golongan 1A dan 2A. Ya, mudah saja. 1A kita hafalkan, hari libur, naik kuda, Rabu Kamis free. Lalu ada beli mangga, campur sirsak, banyak rasa. Nah, kita coret dulu nih, H ini non logam, kemudian ada radioaktif. Nah, tandanya asam tadi ada H ya. Nah, kemudian kalau basa ada OH-nya. Kita tambahin aja OH ya, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Sementara kalau golongan 2A, OH-nya ada 2. Oke, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nah, untuk Be dan Mg ini dia termasuk basa lemah. Ya, nah maka basa kuat ada 8. Ya, dari LiOH, NaOH sampai BaOH 2 kali. Nah, ini yang harus kamu hafalkan ya. Ada asam kuat 7 senyawa dan basa kuat 8 senyawa. Nah, sementara garam ini adalah campuran kalau asam ditambah dengan basa. Misal nih. Nah, contohnya nih, kalau ada Na nih, basa kuat, digabungin sama Br ya. Jadinya apa? NaBr. NaBr ini namanya garam, natrium bromida. Ada juga namanya garam dapur ya. Kombinasi dari Na si basa kuat dengan Cl si asam kuat. Makanya namanya NaCl. Nah, natrium klorida. Seperti itu contoh dari garam. Nah, kalau ada yang belum jelas boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lanjutkan senyawa yang bersifat elektrolit lemah. Nah, selanjutnya senyawa yang bersifat elektrolit lemah, itu gampang saja, yaitu asam lemah gitu ya. Kemudian basa lemah, lalu garam yang asalnya dari asam dan basa lemah. Nah, kalau tidak kuat berarti lemah, benar nggak? Benar?
Oke, nah berarti selain ke-7 dari asam kuat itu berarti sisanya adalah lemah. Contohnya nih, yang paling terkenal yaitu CH3COOH, paling sering ada di soal gitu ya. CH3COOH ini adalah namanya asam cuka dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu ada juga asam asetat namanya. Asam etanoat dan asam semut. Nah, jadi namanya ada 4. Nah, kemudian contoh lagi ada HCN ya. Namanya asam sianida yang sempat viral beberapa tahun lalu. Kemudian ada H3PO4 gitu ya. H3PO4 itu adalah asam fosfat. Ada juga H3PO3. Nah, ini adalah asam fosfit. Kemudian ada HNO2, namanya adalah asam nitrit. Nah, itu contoh dari asam lemah. Kemudian ada basa lemah. Contoh yang paling sering keluar itu NH3 si amonia, atau bisa juga ditulis sebagai NH4OH. Namanya adalah amonium hidroksida. Nah, kemudian tadi MgOH 2 kali gitu ya, yaitu magnesium hidroksida. Ada juga BeOH 2 kali, yaitu berilium hidroksida. Kemudian ada juga nih ya AlOH 3 kali. Nah, namanya adalah aluminium hidroksida. Nah, kalau garam lemah itu garam seperti apa sih ya? Garam yang asalnya dari asam dan basa lemah. Contoh, kita gabungkan nih antara si NH4 ya. Kita buang saja OH-nya, kemudian kita ambil CN, kita buang H-nya. Maka kalau digabungkan jadi apa? NH4CN. Namanya apa? Amonium sianida. Ya, ada lagi tidak? Contohnya misalkan Mg ya. Nah, kita buang OH-nya sebanyak 2, kita tulis dulu Mg. Nah, kemudian kalau kita gabungkan sama NO2 nih, NO2 ini menggantikan OH kan? Nah, maka kita tuliskan juga 2 kali, NO2 2 kali. Nah, namanya adalah gabungan antara magnesium dengan nitrit. Nah, itu contoh dari senyawa yang bersifat elektrolit lemah. Nah, yang terakhir senyawa yang bersifat non-elektrolit gitu ya. Nah, senyawa non-elektrolit ini adalah biasanya senyawa-senyawa karbon gitu ya. Contohnya nih glukosa tadi. Glukosa itu C6H12O6 atau gula ya. Lalu ada juga namanya benzena. Nah, bukan benzema ya. Kalau benzema itu pemain sepak bola. Ini benzena, ini C6H6 gitu ya. Kemudian ada juga misalkan pentanol ya, dari spesiesnya alkohol. Nah, pentanol itu adalah C5 ya, C5 kemudian H12O. Ya, itu pentanol. Jadi, kalau kamu lihat senyawanya sangat panjang gitu ya, seperti tidak bisa terionisasi, maka itu namanya senyawa yang bersifat non elektrolit. Ini sukar banget atau tidak terionisasi, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari senyawa yang bersifat non-elektrolit. Oke, sampai di sini dulu untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit part yang pertama. Kita lanjut bahas soal di part yang kedua.